Killampog 5, Susi Yanti Halawa, Abram Salmon, Rizki Ferdiancia, Fika Astudi, Al Munidia. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS, lebih dari 59% pengangguran di Indonesia berusia muda antara 15 sampai 29 tahun. BPS mencatat jumlah pengangguran dalam rentang usia tersebut mencapai 4,98 juta jiwa per Februari tahun 2022. Zona nyaman adalah keadaan nyaman dan aman dalam situasi kamu saat ini, baik di tempat kerja, bersama teman, atau dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu berada di zona nyaman, maka akan cenderung tidak terlalu tertarik untuk mencoba hal-hal baru atau mencapai yang lebih banyak hal di dalam zona tersebut. Sehingga resiko terjebak dalam zona nyaman pun bisa semakin meningkat. Zona nyaman adalah saat diri berada pada kondisi merasa nyaman dengan keadaan yang ada di sekitar. Dalam hal jangka panjang, terjebak dalam zona nyaman dapat memberikan dampak buruk bagi perkembangan seseorang. Berada di zona nyaman berarti bisa dibilang kita sedang bekerja tanpa resiko. Orang yang bekerja di zona nyaman cenderung tidak terlalu takut atau khawatir karena tidak ada resiko dalam pekerjaannya. Alhasil, hasil performa kerja mereka menjadi cenderung stabil, netral, tanpa peningkatan yang signifikan. Hal ini bisa terjadi karena saraf manusia memiliki zona gairah yang disebut Goldilocks. Jika kamu berada di zona nyaman terlalu lama, maka kamu akan mulai merasa bosan. Namun, terlalu jauh ke dalam zona nyaman ini juga dapat menghambat kemajuan kamu. Stres dapat mempengaruhi kebanyakan aspek kehidupan, dimulai dari penampilan, produktivitas, tenaga kerja, dan tentunya kesehatan. Ada beberapa dampak negatif ketika kita senang berada di zona nyaman. Yang pertama, tidak akan ada mimpi yang terrealisasi. Setiap orang memiliki impian, namun yang membedakan adalah setiap orang itu juga tidak setiap orang bersedia bangun dari tidurnya untuk mewujudkan mimpinya. Ketika kita memiliki mimpi, namun kita tidak melakukan apa-apa, semua mimpi-mimpi kita itu hanya akan menjadi imajinasi belaka. Yang kedua adalah takut. Saat kita berada di zona nyaman kita takut. Kita takut akan kegagalan, kita takut mengambil risiko, kita takut untuk keluar dari zona nyaman kita takut untuk capek. Ketika kita berada di kubangan zona nyaman kita hanya akan stagnan di situ. Tidak akan ada sesuatu, tidak ada perubahan yang terjadi. Ketika kita berada di zona nyaman kita tidak ada sesuatu yang merasa tertantang dalam diri kita, sehingga ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sulit, kita takut segala sesuatunya itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Malas atau terjebak di zona nyaman
alias tidak mau mengerjakan apa-apa, enggan untuk melakukan sesuatu. Malas juga berarti tidak suka dalam hal-hal tertentu seperti melakukan kegiatan atau kegiatan yang berhubungan dengan minat kita sendiri. Di dalam kemalasan itu terdapat dua faktor besar. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan kenapa terjadinya kemalasan terhadap seseorang atau individu. Yang pertama kita masuk ke faktor internal yang meliputi fisik dan psikis. Fisik itu seperti contohnya kayak kita asupan gizi kita yang kurang, kesehatan, dan gaya-gaya hidup kita. Terus habis itu ada psikis itu antaranya kecerdasan, kita akan menangkap sesuatu, motivasi kita, minat kita, bakat kita. Tidak hanya di situ, malas juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, meliputi aspek-aspek sosial dan non-sosial. Sosial itu bisa termasuk seperti di dalam lingkungan kita, habis itu di tempat di mana kita bergaul dan lain-lain, sehingga itu mempengaruhi kita dalam kemalasan atau terjebak di zona nyaman. Terlebih lagi dari faktor-faktor non sosial seperti keadaan suhu, panas, dingin yang membuat kita tuh enggan rasa bergerak, enggan ingin mengetahui sesuatu, enggan melakukan kegiatan karena banyak hal-hal eksternal yang menekan kita untuk diam saja dan menjadi malas. Habis itu ada fasilitas tempat yang bisa membuat kita stuck juga di dalam kemalasan, kelengkapan alat-alat atau fasilitas belajar yang membuat kita semakin malas dan bahkan kita cenderung lebih memilih untuk bermain atau melakukan hal penting lainnya. Nah, ada 5 hal kita melakukan upaya keluar dari zona nyaman. Yang pertama adalah memantapkan niat. Memantapkan niat ini adalah part yang paling penting, di mana jika kita sudah memantapkan niat kita, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Tapi tidak cuma dengan niat, teman-teman, harus dibarengi juga dengan tekad dan usaha agar semuanya menjadi lancar dan menjadi maksimal. Nah, yang kedua adalah sadarilah roda kehidupan itu terus berputar, di mana zona nyaman ini akan semakin melebar. Jadi tidak mungkin teman-teman akan stuck di tempat itu saja. Jadi teman-teman harus mau menemukan pemicu untuk teman-teman berubah dan bergerak. Salah satunya adalah mengikuti organisasi, di mana teman-teman akan berani untuk gagal, berani untuk mengambil risiko, dan berani untuk mencoba hal baru. Kamu tahu gak sih apa dampak positif jika kamu keluar dari zona nyaman? Ada beberapa hal yang akan terjadi jika kamu keluar dari zona nyaman. Yang pertama, wawasan kamu akan semakin luas. Yang kedua, kamu akan menjadi lebih percaya diri lagi. Mungkin yang kemarin-kemarin kamu gak percaya diri atau kamu gak bisa ngomong di depan orang banyak, setelah kamu keluar dari zona nyaman, kamu akan bisa melakukan hal-hal yang kamu sukai. Itulah yang dinamakan percaya diri. Yang ketiga, kamu akan menambah teman baru dan juga menambah wawasan yang baru yang tidak pernah kamu temukan sebelum-sebelumnya. Yang keempat, dengan kamu keluar dari zona nyaman, kamu akan menjadi lebih kreatif, mendapatkan banyak tantangan, membuat kamu terbiasa untuk memecahkan masalah dan juga kamu bisa lebih mencintai masalah itu. Yuk bergerak. Yuk bergerak. Untuk itu, yuk bergerak. Yuk bergerak.